Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia selalu hidup berkelompok. Aristoteles, seorang ahli filsuf Yunani, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang berarti bahwa manusia hidup selalu berkelompok di dalam masyarakat. Dalam melakukan hubungan tersebut, diperlukan sebuah norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Norma ialah suatu petunjuk atau juga patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang. Oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Fungsi norma. Norma memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan di masyarakat. Fungsi-fungsi norma tersebut ialah sebagai berikut. Bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Ciri-ciri norma. Norma memiliki beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat, antara lain, secara umumnya tidak tertulis, merupakan hasil dari kesepakatan, masyarakat merupakan pendukung yang mentaatinya, melanggar norma sosial mendapatkan sanksi atau hukuman, menyesuaikan dengan perubahan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial dapat mengalami perubahan dan dibuat secara sadar. Klasifikasi norma. Berdasarkan klasifikasinya, norma dibagi menjadi 3, antara lain norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, dan norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan sumbernya antara lain norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan atau norma moral bersumber dari hati nurani manusia, norma kesopanan bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat, norma hukum, norma yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara. Norma berdasar daya pengikatnya antara lain cara atau usage, perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat
tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan atau volkswagen, perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tujuan yang dianggap baik atau benar. Tata kelakuan atau mores, aturan-aturan yang telah diterima oleh masyarakat. Adat istiadat atau custom, kumpulan tata nilai kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Norma berdasarkan bentuk, antara lain norma tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis dapat berupa aturan-aturan tertulis yang disepakati oleh kelompok tertentu untuk mengatur anggotanya. Norma tertulis ini bersifat resmi sebagai acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis. Norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma yang terbentuk karena kebiasaan. Norma tidak tertulis ini dilaksanakan atas kesadaran setiap individu untuk mewujudkan ketertiban. Untuk itu, norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.